Iya, makasih ya. Halo pagi semuanya. Eh, Market open ya? Memang udah open? Enggak lah ya, hari Sabtu ya. Seru ini guys, jadi ya kita pagi dulu dong. Sebelum pindah nanti ya, jam 9. Kita bakal live di Benix Investor Group ini. Kita mau bahas soal pemain udah turun berapa kilo? Udah turun 40 kilo. Yunita Sakura, halo apa kabar di sana? Kedengaran nggak sih suara gue? Jelas nggak? Rizky Sijabat hadir dari Boston, Massachusetts. Kok paling jauh nih si Rizky? Kita mulai minggu depan bakal lebih sering live sama video. Kita bikin video di tapi khusus buat YouTube membership ya. Karena sekarang kita udah lebih dari 1,2 juta mungkin kalau gue nggak salah subscribers. Thank you. Cuman konsekuensinya juga jadi makin komen juga makin banyak yang aneh-aneh guys. Nah, bahas penutupan Selat Hormuz apa masih berlanjut Pak Ben? Masih. Cuman sekarang udah nambah negara yang bisa lewat India sama China guys. Nah ini bakal banyak hal-hal yang menurut gue makin kesini makin sensitif ya buat dibahas. Karena makin kesini gue lihat yang kirim SMS gelap di Instagram, di YouTube makin aneh-aneh lah orangnya ya. Jadi dan channel kita sebenarnya channel yang berhubungan dengan ekonomi guys, berhubungan dengan investasi. Di luar itu kita nggak tertarik tuh, kayak kemarin ada orang suruh bikin video soal siapa ya, Abu Janda lah atau Koni lah atau ijazah lah apa segala itu nggak ada hubungan. Cuma karena kita nggak di sana lah. Nah supaya makin ke filter lah, mulai minggu depan kita bakal bikin spesial lah video ama balik lagi tapi khusus di membership aja ya, YouTube membership, jadi lebih jelas lah. Dan feedbacknya juga bukan komen-komentar judi-judi online, komentar yang aneh-aneh gitu kan, komentar-komentar orang-orang politik, nggak ada karena kita nggak berpolitik. So mulai minggu depan ya kita bakal balikin sesi ama di YouTube membership Benix. Kalau ada yang mau ikutan bisa di situ. Karena ya gue kaget juga ternyata yang nonton YouTube kita ini banyak banget guys, dari bukan cuma pejabat-pejabat di negeri Kazakhstan ya, tapi ternyata dari negara-negara luar, negara-negara yang punya nuklir. Jadi makin kesini gue kalau bikin video sepertinya bakal makin sensitif. Bukan cuma sensitif di dalam negeri tapi di luar negeri. Karena mereka juga udah mulai notice ya, apalagi negara-negara yang punya nuklir guys, bahaya nih. Jadi nanti mungkin beberapa videonya kita bakal share di YouTube yang free, yang publik, dan teman-teman bakal lihat videonya itu dalam beberapa hari ke depan. Jangan dianggap itu gue pro ke sana, sama sekali enggak. Gue punya pandangan gue sendiri ya, tapi kita bakal share pandangan gue di yang membership aja yang tertutup. Jadi orang ngelihatnya bisa lebih dewasa. Pandangan gue soal BOP, Board of Peace, soal perjanjian ATR, soal macam-macam lah. Termasuk kalau teman-teman follow Benix sudah lama ya, gue udah bilang dari 2 tahun lalu ya, Indonesia bakal diserang sama George Soros. Zaman itu nggak ada yang percaya guys. Sampai sekarang pun banyak yang bilang, wah Benix percaya konspirasi. Nggak ada konspirasi bro.
Kita kan investor semua berdasarkan data ya. Sekarang udah mulai terbukti tuh, universitas negeri terbesar di Indonesia makan duit George Soros. Profesor pengkhianat bangsa makan duit George Soros. Cendol 5 ons makan duit George Soros. Duitnya jutaan dolar lah. Nah, kalau yang media lu udah tau lah ya, media-media peliharaan George Soros. Jadi, dan itu makin banyak jumlahnya. Dan ini isu yang sensitif karena peliharaan George Soros ini kan backingnya hebat ya. Jago bunuh orang juga ya. Jadi banyak juga orang-orang yang join sama George Soros ya, pertama karena pengen duitnya. Kedua, bisa jadi karena diancam dibunuh. Cendol 5 ons itu LSM yang fungsinya untuk mengadu domba bangsa, menyebarkan berita-berita hoax, menghina pemerintah. Dari zaman dulu gue udah sering mention, lu hati-hati kalau baca koran, lu baca media, terus sumbernya dari mana? Sumbernya dari Cendol 5 ons, lu harus hati-hati. Hari ini terbukti, teman-teman udah pada tahu. Ya kita selalu berdasarkan data. Udah ada yang tahu teman-teman, berapa duitnya Cendol 5 ons dapat dari George Soros? Ada yang bilang 100 juta, 200 juta, kecil banget loh. Gue pengen bikin videonya sih, tapi backingnya ngeri guys. Yang betul tuh Ahmad Asmilhiam, 2 juta dolar. 120 ribu dolar, kecil bener bro. 200 ribu dolar, kecil banget. Gak apa-apa buat teman-teman yang gak tahu Cendol 5 ons itu apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu bukti lu sudah dicuci otak sama geng mereka. That's okay, that's normal. Mayoritas rakyat Indonesia sudah dicuci otak sama Cendol 5 ons. And the gang, dia bukan cuma satu-satunya. Sebetulnya kita ada bikin video ya tahun 2024 tentang mereka. Jadi base-nya itu dari Malaysia guys, serangan-serangan ini. Dan bakal makin masif setelah lebaran, teman-teman catat ya. Ini live-nya bakal gua take down. Lu gak bakal lihat lagi live ini. Kita bakal live di membership aja. Tapi ini gue mau ngasih peringatan terakhir. Karena kalau teman-teman tahu, gue udah memberi peringatan ini dari 2 tahun lalu, tapi sampai sekarang lu lihat pemerintah nggak paham-paham guys, nggak ngerti. Dan sekarang penetrasi mereka udah gede, baru youtuber yang dibayarin, actingnya pura-pura ngundang, diajak podcast, dikasih panggung. Wah, satu tim aja semua ini. Intinya mereka mau kudeta Prabowo. Negara kita mau dihancurkan secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Mau dapat buktinya dari mana? Gampang banget. Setelah lebaran ya. Makin kesini lu bakal makin lihat hal-hal yang aneh terjadi di Republik ini guys. Karena pemerintah nggak sadar lagi diserang. Dan sekarang karena udah terlambat ya, menurut gue sudah terlambat. Duit itu udah masuk ke kampus-kampus negeri terkenal di Indonesia, profesor-profesor, bahkan ormas. Lu catat nih, pasti orang juga nggak percaya. Ormas, 2 ormas terbesar di Indonesia sudah resmi ya terima duit George Soros. Jadi karena ini channel investasi, lu tahu ya, gue ngumbunginnya kan bukan soal ganti rejim segala macam. Itu urusan politik lah, kita nggak berpolitik. Tapi kita ngomongin saham lu. Makanya teman-teman harus lihat IHSG bakal makin anjlok, IHSG bakal makin turun, nggak peduli fundamental Indonesia masih bagus, nggak peduli debt to GDP rasio kita masih oke,
Nggak peduli cadangan devisa kita macam-macam, nggak peduli. Karena ini bukan tentang itu guys. Itu cuma soal ekonomi. Tapi ini kita udah ngobrol soal operasi. Gue bukan channel konspirasi ya guys, jadi gue nggak mau bilang operasi intelijen. Ini metodologis lah, semua metodenya gue udah share kemarin di video MSCI. Lo harus cek lagi video kita yang MSCI. Tapi gue melihat pemerintah kalah guys. Kalah. Kita kalah dari segi propaganda, kita kalah dari segi narasi, kita kalah dari segi komunikasi. Dan kalau lu lihat di 8 tuntutan Benix yang sangat make sense itu, dari zaman dulu gue udah bilang bakal terjadi krisis minyak. Indonesia bakal digempur karena defisitnya banyak, lari buat beli US dollar dipakai buat beli impor minyak sampai masuk Indonesia dibakar. Bodoh banget. Duit ribuan triliun habis buat dibakar, memperkaya Raja Arab. Nggak ada apa-apanya MBG itu kecil guys. Dan MBG itu juga duitnya habis ke kita-kita juga kan, ke petani, orang yang nanam beras, nanam sayur, pedagang gitu. Lari ke kita. Tapi lu bayangin subsidi BBM duitnya lari kemana guys? Ke Raja Arab, ke mafia minyak yang di Singapura, yang di Malaysia. Nggak ke kita. Jauh lebih bagus, mending MBG. Dengan segala kericuhannya. Tapi kalau lu bayangin guys, minyak ini ribuan triliun kita bakar duit. Dan ini gue udah bilang dari 2 tahun lalu ya. Dan sekarang jadi kenyataan. Dan lu kalau lihat pemerintah juga tenang-tenang aja tuh. Siap-siap aja, minyak bakal $120 per barel. Siap aja guys. Zuandans, apakah siaga 1 TNI bisa lawan nggak Om? Nggak bisa bro. Ini kan bukan serangan proyektil. Ini bukan perang fisik ini. Beda. Ini kan udah perang ekonomi, perang sosial, perang politik. Karena mau ganti rejim guys. Jadi, tapi gara-gara MBG kerasa banget efisiensinya bang. Oh tunggu bro, tunggu minyak $120. MBG nggak ada apa-apanya guys. Minyak $120, subsidi ribuan triliun. Setiap tahun itu kita bakar lebih dari 300 triliun buat beli minyak. Bayangin ya, duit ribuan triliun bertahun-tahun. Buat impor barang, sampai sini barangnya kita bakar guys. Masuk akal nggak sih? Kita dikerjain habis-habisan guys. Dan ini bukan cuma soal minyaknya. Lu kan tahu dong beli minyak pakai apa? Bukan pakai rupiah, beli minyak itu pakai dolar guys. So, begitu 1 barel $120 dan beli minyak harus pakai dolar, artinya apa? Rupiah makin melemah guys. Ini orang-orang nggak paham, ini gue bingung, bodoh-bodoh banget nih orang-orang di atas. Karena kita harus belanja 50% lebih mahal. Hari ini $80, nanti $120, naik $40, artinya belanja dolar kita naik 50%. Nyambung nggak lu? Lu nyambung nggak sih? Dan lu buang duit ribuan triliun, rupiah digadaikan buat beli dolar, artinya rupiah makin melemah. Nyambung nggak lu? Goblok banget kemarin ada menteri bilang, Indonesia nggak bakal terdampak dengan perang Iran. Kita kan impor minyak dari Singapura. Memang goblok, memang. Tolol banget asli itu menteri itu. Dikira Singapura punya ladang minyak apa? Memang kalau lu buka data perdagangan ya, impor minyak kita itu dari Singapura, Malaysia, sama Arab Saudi. Dan paling besar dari Singapura. Makanya si menteri goblok bin idiot itu bilang Indonesia nggak bergantung dengan Timur Tengah. Jangan khawatir, karena impornya dari Singapura. Si tolol memang. Si tolol blow on itu kira Singapura punya sumur minyak, punya tambang minyak. Yang harusnya dia pikirkan dengan otak tololnya itu. Kesel banget gue asli. Tapi kayaknya kita nggak bisa bahas ini ya. Nanti kita bahas di YouTube membership Benix saja ya guys. Supaya dunia tetap stabil. Dia harusnya buka datanya Singapura.
Singapura minyaknya dari mana? Bukan ngebor sendiri guys. Kalau nggak dia udah kaya raya, kalau nggak orang di Batam udah kaya raya. Eh, Singapura minyaknya impor dari Arab lah. Yang logika aja lah. Si bodoh banget asli. Cuma ya itulah realitanya guys Republik ini. And that's okay. Artinya ya memang kita sudah ditakdirkan untuk nyungsep sesuai dengan ramalan yang gue bikin, prediksi yang kita udah bikin. Udah dari lama, bahkan dari 2 tahun lalu. Dan ya inilah waktunya bakal panen raya nih. Kita bakal panen raya guys. Panen raya habis-habisan. Buat yang siap, lu bakal cuan gede. Yang nggak siap ya get ready aja. Metal gimana Bray? Wah metal mah good news dong. Cuan dong. Ya sayangnya pemerintah nggak bisa berkutik ya. Susah ngelawan George Soros. By the way buat teman-teman tahu, gue tahu di sini banyak orang dari intelijen negara luar juga followernya Benix. Jadi gue ngomongnya hati-hati nih yang sekarang nih. Si omon-omon itu patriot palsu. Masa sih? Bang Ben, saya mau tanya beli emas apakah masih oke untuk saat ini? Oh ya teman-teman catat yang gue bilang ya. Emas bakal turun terus. Turun terus. 1 bulan ke depan masih akan turun terus. Tapi dalam jangka panjang masih oke. Gue nggak kasih rekomendasi jual atau beli, tapi lu buktikan omongan gue, emas bakal turun terus. Alasannya kenapa? Nanti kita bahas di secret level guys. Di membership, YouTube membership kita ya, kita bakal bahas itu isu yang sensitif. Awas lu Ben, ntar disiram air keras. Ya bro, sorry ya, gue nggak mau disiram air keras bro. Jadi kita bahas di belakang layar aja guys. Jangan di sini. Baba Boy The Horseman. Pagi Pak Ben, selamat pagi. Saya ingin bertanya Pak Ben untuk belajar cara baca laporan keuangan khususnya saham-saham untuk bertahan kayak saham perbankan, pendekatannya gimana? Jadi perbankan bakal makin nyungsep, bakal makin tenggelam, utamanya Big Four. Kalau nggak percaya buktikan sendiri, pakai duit lu toh. Buktikan omongan gua, saham perbankan akan makin nyungsep dan wajib makin nyungsep. Jadi tahun ini lo akan buktikan omongan gua. Kemarin gue bilang apa ya? Bank BRI harusnya 3.600. 2 tahun lalu gue bilang. 2 tahun lalu gue bilang Bank BRI bakal turun ke 3.600, nggak ada yang percaya. Hari ini lu lihat harganya 3.500 banget. So ya buktikan aja sendiri. Gimana cara ngitungnya? Waduh guys, itu bisa 6 SKS tuh ya. Lu lihat aja deh video-video lama kita. Dari situ aja lihat. Kalau nggak lu bisa daftar di sekolah saham Phoenix, itu belajar basicnya. Gimana lu cara ngitung saham, tapi nggak spesifik perbankan karena temanya beda-beda tergantung momen. Tapi di situ lu belajar cara membaca laporan keuangan, cara melihat saham untuk pemula. Lihat aja nanti di sana. Jadi freight rate apakah akan ATH lagi? Menurut saya iya. Perusahaan perkapalan nomor 2 terbesar di dunia, Mars Line, resmi udah menutup pengiriman lewat terusan Suez karena dia nggak mau dibom di Bab el-Mandeb. Jadi dia muter lewat benua Afrika. Nah ini kalau diikutin sama perusahaan kapal-kapal yang lain, lu bakal lihat harga kontainer bakal naik tinggi. Tapi lu bakal cek juga sama teman-teman di sini. Gue yakin harga kontainer udah naik tinggi. Pertama, yang kedua, harga sulfur udah naik tinggi, harga pupuk udah naik tinggi. Bentar lagi petrochemical bukan urusan bensin doang ya, bukan cuma soal oli mesin, no, tapi polyester, fiber, plastik. Gue yakin teman-teman yang bekerja di industri petrochemical pasti juga udah lihat. Tambah cuan kita bro. Kita sih tambah cuan ya. Jadi di sini yang tambah cuan ada 2 geng nih guys. Yang pertama investor, yang kedua anjing-anjing peliharaan George Soros guys. Cuannya makin gede. Ini gue mau kasih tahu informasi rahasia nih. Kenapa sekarang jadi lebih menarik menyebarkan isu-isu
yang menjelek-jelekan pemerintah ya. Bahkan kalau perlu berita hoax pun disebarin sama mereka. Kayak perjanjian ATR merugikan Indonesia, join BOP merugikan Indonesia, tarif dagang 0% merugikan Indonesia, nggak masuk akal. Karena ternyata juannya gede banget. Nah, tadi malam Pentagon itu udah resmi nambah budget guys. Buat propaganda itu 50 billion dollar. Budget Pentagon tahun lalu itu lebih dari 1 triliun dolar. Gara-gara perang Iran mereka minta top up 150 billion dollar minta top up. Apa yang terjadi? Demo besar guys. 250 LSM di Amerika Serikat menolak top up dananya si Pentagon. Kecuali karena argumentasi dia begini ya. Kok Amerika bisa-bisanya sih ngeluarin duit triliunan buat ngebom negara lain, gak jelas. Kenapa duitnya nggak dipakai buat bangun jembatan, bikin rumah subsidi di Amerika? Masih banyak orang tinggal di kolong jembatan di sana. Kasih subsidi makanan buat anak-anak playgroup. Mereka pengen bikin MBG kayak kita guys, Amerika. LSM ini ada aja alasannya. Jadi intinya dia bilang, mereka baru setuju Pentagon budgetnya ditambah, anggarannya ditambahnya 150 billion dollar asal dengan catatan 50 billion dollar dikasih ke LSM itu. 250 LSM bakal kena suntikan dana dari Pentagon. 50 billion dollar. Benix ubah privasi negara khusus Indonesia. Maksudnya apa ya? Apa yang didapat, keuntungan yang didapat George Soros dari propaganda rezim di Indonesia? Kemana aja lu Jibril? Masa nggak ada untungnya sih? Karena ada untungnya guys. Ini publik Benix, kata siapa tuh? Indonesia 321X. Privasi apa sih? So 50 billion dollar guys. This is a lot of money. 50 billion dollar masuk ke 250 LSM. LSM yang di depan bilang mau bagi-bagi makanan, mau bikin sekolah gratis, mau kasih pengobatan, apalah, ada banyak ceritanya lah. Tapi lu tau nggak? 50 billion dollar itu mau kemana? Ternyata kalau lu lihat dari 250 LSM yang dapat suntikan dana itu, lu tau dong arahnya kemana ya? LSM-nya punya siapa guys? Pentagon suntik 50 billion dollar ke LSM George Soros. Artinya bensin anjing-anjing peliharaan George Soros bakal makin menyala guys. Duitnya dipakai buat buka barang ya, bukber ya. Enggak dong. Duitnya buat bikin ketenangan dan kedamaian di Indonesia Raya guys. Makanya teman-teman gak usah heran. Tadi yang gue bilang, dari titik hari ini sampai 6 bulan ke depan bakal makin banyak prahara, peristiwa-peristiwa aneh di Kazakhstan ya, untungnya bukan di Indonesia ya, di negara Kazakhstan. Nah ini juga kabar baik buat para pengkhianat bangsa ya, yang pengen jadi presiden, yang pengen jadi penguasa. Namanya juga negara demokrasi kan enak, paling enak buat diadu domba, apalagi negara demokrasi yang institusinya lemah. Misalnya tinggal di Australia, menurut Om kita aman nggak? Menurut saya aman, lu tinggal di Australia. Lebih aman lagi Selandia Baru ya. Jadi buat negara-negara berkembang yang korupsinya tinggi, institusinya lemah, terus sistemnya demokrasi, siap-siap aja lu digoreng. Karena kalau nggak bisa masuk dari partai kuning, masuk dari partai hijau. Partai hijau nggak bisa, masuk partai biru nggak bisa, partai ungu nggak bisa, partai merah nggak bisa, partai abu-abu. Jadi gampang, enak guys. Apalagi kalau budgetnya ditambah jadi 50 billion dollar. Live di Big Om Ben, udah jam 9. Oke guys, kita pindah dulu ke sebelah. Seminggu lalu juga udah dibahas saham bank bakal nyungsep, mantap Om Benix.
Tenang guys, baru permulaan. Tadi lu dengar catatan gue, Big Four harus makin nyungsep dan wajib makin nyungsep kalau negara kita mau tambah baik. Kalau Indonesia mau GDP-nya 8%, kalau Indonesia mau tambah kaya raya sejahtera, saham Big Four wajib tambah nyungsep. Alasannya kenapa? Kita bahas di setelahnya. Oke guys, videonya kita tutup. Sampai ketemu ya minggu depan, live khusus di Membership Benix. Kita bakal bikin sesi AMA. Bye-bye.